Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Kita tahu bahwa di Indonesia nggak cuman mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Korea, dan mobil Amerika. Mobil Cina pun mulai masuk menjajah market mobil-mobil Eropa, Korea, dan Jepang yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Toyota terhadap gempuran mobil Cina yang nggak cuma di Indonesia tapi di Asia Tenggara ini? Ini yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita nyampe selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa selama ini salah satu brand terkenal yang datang dari Jepang yang juga merajai produk-produk dan penjualan mobil-mobil yang ada di Indonesia adalah Toyota. Dimana memang kalau kita lihat dari segi varian dan jumlah unit yang dipasarkan, Toyota menjadi salah satu yang paling banyak jenis dan variannya yang dipasarkan di Indonesia. Sebut saja ya, mudah-mudahan kita bisa sebutin semua. Ada Toyota Alphard. Kembarannya Alphard ada Velfire, lalu kemudian di bawah dikit ada Nafwan, atau sekarang Foxy, lalu kemudian ada Innova, lalu kemudian ada Rush, lalu kemudian ada Avanza, lalu kemudian ada Veloz. Ini aja udah ada berapa? Ada 7. Lalu kemudian di SUV nih, ada Fortuner, lalu kemudian setelah Fortuner ada Hilux, lalu kemudian setelah Hilux ada Rocky, lalu kemudian ada dari segmen sedan ada Camry, lalu kemudian Corolla Cross, dan banyak lagi merek-merek mobil Toyota atau tipe-tipe mobil Toyota yang dipasarkan di Indonesia. Lalu gimana tanggapan mereka terhadap adanya gempuran mobil-mobil Cina yang selama ini memang menjadi ancaman gak cuma Toyota, tapi ancaman untuk seluruh brand-brand yang selama ini sudah mengakar, mengaspal di jalanan Indonesia. Termasuk diantaranya ada Mitsubishi, ada Honda, lalu kemudian ada Daihatsu, Suzuki, lalu kemudian ada Mercedes-Benz yang dari Eropa, ada BMW, dan ada beberapa brand yang lainnya. Nah, Toyota dalam hal ini itu menanggapi cukup santai adanya gempuran mobil-mobil Cina yang masuk ke Indonesia. Mereka terbuka untuk berkompetisi di Indonesia dan mereka siap untuk bersaing dari sisi brand image, lalu kemudian dari sisi teknologi, dari sisi harga, dan seterusnya. Ya, kita tahu bahwa salah satu keunggulan mobil Cina yang dipasarkan di Indonesia sama metodenya dengan penjualan beberapa brand elektronik, yaitu gadget yang selama ini juga lebih dahulu merambah atau merajai pasar Indonesia. Dengan masuknya handphone sekelas Xiaomi atau yang bermerek Xiaomi lah dan beberapa handphone Cina lainnya, itu benar-benar menjadi ancaman dan menghantam brand-brand handphone terkenal yang sudah mengakar di Indonesia. Sebut saja Samsung, lalu kemudian ada LG, ada Sony, ada Asus juga yang baru belakangan, dan sama halnya di otomotif. Dengan adanya mobil Wuling dan DFSK, khususnya Wuling yang menjadi Toyotanya Cina lah kalau misalkan boleh kita bilang, itu hadir atau datang dengan mobil yang tampilannya luar biasa dari sisi eksterior, interiornya juga luar biasa, fiturnya juga nggak pelit, harganya itu luar biasa murah. Kalau kita bandingkan sama mobil-mobil yang sekelas dari brand Jepang, apalagi brand Eropa, sebut saja Almas. Kalau kita bandingkan Almas ya, kalau misalkan di kelas Toyota ya maybe head to head sama Corolla Cross maybe, atau CHR itu terlalu tinggi mungkin kalau misalkan kita head to head kan sama CHR. Kalau di Honda ada Honda HR-V yang nyata-nyatanya Almas itu lebih murah daripada Honda HR-V, apalagi kalau misalkan kita bandingkan sama HR-V yang RS. Almas menjadi lebih menarik dari sisi harga, dari sisi teknologi ya sosolah ya. Mungkin ada yang bisa membandingkan plus minus di antara satu sama lain. Tapi menurut saya itu hal-hal yang wajar menurut saya ketika terjadi persaingan yang ketat dari sisi teknologi termasuk dari sisi harga. Karena dengan adanya persaingan teknologi dan perang harga seperti itu yang membuat yang diuntungkan salah satunya adalah kita para customer. Jadi kita benar-benar disiapkan atau dijajakan produk yang tinggal kita yang milih nih, kita mau yang kualitasnya bagus, harganya lebih mahal, atau kualitasnya bagus, harganya lebih murah. Tinggal pilih yang mana, tergantung kita nih. Mau pilih brand A, B, C, D, dan seterusnya. Itu semua bergantung daripada keinginan kita. So, hal yang paling penting juga adalah bahwa Toyota selama ini menanggapi bahwa mobil-mobil China itu kebanyakan
berfokus atau arah fokus mereka adalah ke BEV atau Battery Electric Vehicle, yang itu merupakan pure mobil listrik. Sementara Toyota itu lebih berfokus pada mobil-mobil hybrid yang memang menurut saya secara pribadi, ini subjektif. Menurut saya, mobil-mobil hybrid itu masih lebih worth it dan cocok untuk kondisi sekarang. Kenapa bisa? Karena ya kita tahu bahwa infrastruktur untuk charging mobil-mobil listrik, utamanya di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terpencil apalagi, itu masih cukup kurang. Nah, sehingga memang yang paling worth it adalah mobil hybrid, di mana mobil hybrid itu dikendarai dengan menggunakan tenaga baterai, tapi untuk baterainya diisi oleh mesin. Ya, mesinnya memang mesti diisi bahan bakar diisi dari tangki diisi bahan bakar dan seterusnya. Tapi menurut saya dengan hybrid kita nggak perlu khawatir soal charging. Kita nggak perlu khawatir soal ketika di tengah jalan kita kehabisan baterai, lalu kemudian mesti charging, menunggu dan seterusnya. Mobil hybrid, kalau misalkan bensinnya habis, tinggal masuk ke SPBU, ya antri beberapa menit, ya udah tinggal jalan lagi, dan itu bisa mengecharge baterai untuk masa penggunaan yang cukup panjang. So, menurut kalian gimana tanggapan Toyota yang menanggapi santai adanya gempuran mobil-mobil Cina yang masuk ke Indonesia? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, bosku. Dan ini yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka video ini, sekali lagi tekan tombol jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka, jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa support kita di tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.